Anak-anak, Bapak Ibu sekalian, Shalom. Walaupun sudah dilakukan, bolehkah sekali lagi Selamat Natal Kristus, kanan kiri muka belakang, sambil senyum-senyum, sukacita, puji Tuhan. Masih cukup banyak pagi ini, walaupun saya khawatir tadi malam yang datang gak datang lagi. Yang tidak datang pagi ini masih di Padang Efrata berarti belum menjumpai. Adik-adik, anak-anak mau dengar cerita? Saya tidak tahu mereka tulus atau baterek pak kita ini. Sebentar ceritanya ya. Pak Pendeta mau urus mama papa dulu. Punya bagian khotbah, nanti dirimu di bagian terakhir ceritanya. Misteri bintang timur sampai sekarang belum terpecahkan. Itu bintangnya dari mana? Mengapa terlihat gerak-gerak, lalu tiba-tiba berdiam di kota Bethlehem, memandu orang-orang Majus. Ini kan menarik untuk digali Bapak Ibu. Kata Majus ini dari kata majusi atau magos, yang biasa disebut dengan para cendekiawan atau para ahli ilmu pengetahuan. Zaman itu pengetahuan itu identik dengan sesuatu yang sulit diterima secara nalar dan hanya orang-orang khusus yang mampu memahami, terutama tentang sistem astrologi atau perbintangan. Makanya posisi para majusi atau magos itu sangat tinggi di tengah masyarakat. Tidak heran mereka diberi gelar para raja dari timur. Saking tidak semua orang mampu meneliti hal-hal gaib di atas. Dan untuk saudara ketahui, hal-hal yang berbau di atas atau di langit disetarakan dengan keilahian atau para dewa. Nah, bisa bayangkan gak mereka mampu meneliti hal-hal yang bersifat keilahian zaman dulu ya. Makanya posisi mereka itu bukan hanya cendekiawan, bukan ahli ilmu pengetahuan, tapi juga posisi derajat mereka disebut para raja. Dalam Alkitab Bapak Ibu, Majus ini muncul di kitab Perjanjian Lama, misalnya Daniel pasal 1 ayat 20, pasal 2 ayat 27, pasal 5 ayat 15, yang disebut dengan Asaf. Itu perjanjian lama Ibrani. Kalau perjanjian barunya Magos. Itu orang-orang itu umumnya dari Media, Persia, dan Babilonia. Nah, belum terjawab, ini bintang dari mana? Yang bisa bergerak tiba-tiba berdiam. Saya punya beberapa catatan untuk Bapak Ibu. Tolong lihat tadi ya, Matius pasal 2 ayat 1 itu menarik. Dibilang bahwa Yesus lahir pada zaman Raja Herodes. Kalau saudara gemar membaca sejarah, saudara akan menemukan seorang tokoh ahli sejarah namanya Flavius Josephus. Flavius Josephus itu lahir tahun 37 sampai 100 sesudah Tuhan Yesus. Dia menyebut hal yang menarik bahwa Herodes Agung yang ditulis dalam Injil Matius pasal 2 ayat 1 itu, dia hidup sampai kira-kira tahun 4 sebelum Masehi. Kayaknya agak kaget saya baca catatan dari Flavius Josephus. Tahun 4 sebelum Masehi. Sementara Tuhan Yesus dan mama papanya mengungsi ke Mesir 2 tahun lamanya. Nanti kemudian Herodes mati, baru dorang balik. Sehingga muncullah dari Mesir kupanggil anakku. Tunggu 2 tahun. Itu berarti Tuhan Yesus lahir 2 tahun sebelum Herodes Agung meninggal. Maka diduga cukup kuat di sekitar 6 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Nanti ada yang tanya lagi, loh kan Yesus lahir tahun 00. Flavius Josephus mencatat bahwa ada kekeliruan penanggalan Masehi. Mestinya sekarang bukan 2023. Kalau ikut benar jalurnya itu sekitar sekarang 2023 tambah 2 atau tambah 3.
atau 2026 sekarang. Mestinya kalau pakai catatan Flavius Josephus. Tapi kita nggak usah sibuk itu. Yang pasti kita harus cari tahu apa yang terjadi di langit di sekitar tahun 7 sampai tahun 6 sebelum Masehi, dan saya menemukan hal yang menarik Bapak Ibu tentang peristiwa-peristiwa itu. Yang pertama, ada 3 kali konjungsi di tahun 7 sebelum Masehi itu. Konjungsi itu 2 atau lebih benda langit yang berada dalam satu garis lintasan. Itu konjungsi, 2 atau lebih benda langit yang ada di garis lintasan. Nah, 3 kali konjungsi terjadi pada Jupiter dan Saturnus. Jupiter dan Saturnus. Lalu saya temukan lagi tahun 6 sebelum Masehi, kemungkinan besar inilah dia, ada terjadi konjungsi yang sangat besar, bukan cuma 2 planet, tetapi 3 planet sekaligus, Mars, Jupiter, Saturnus. Di satu lintasan, dari jauh kelihatan dorang baku dapat 3 ini. Ketemu, kelihatan dari jauh. Apakah itu kita tidak tahu. Tetapi yang menarik adalah di tahun 6 itu, mereka mencapai titik zenitnya. Titik zenit itu titik tertingginya. Dan diam di situ, kelihatan berdiam. Mungkinkah ini yang dimaksud dengan bintang Bethlehem? Di sekitar era itu terjadi benar-benar benda langit yang spektakuler, peristiwa itu yang belum pernah terjadi ulang setelah 2000 tahun. Nanti silakan saudara bacalah di buku-buku sejarah tentang perbintangan, Bapak Ibu akan menemukan beberapa catatan saya yang sebutkan tadi. Beberapa konjungsi itu terlihat pada waktu sore, beberapa konjungsi malah terlihat pada waktu subuh, sehingga terlihat dia jalan. Seakan ada kesan jalan, tapi apapun itu, walaupun saya sudah sebutkan pertemuan antara Mars, Jupiter, dan Saturnus, tetap tidak bisa menjawab benarkah itu? Benarkah itu yang dimaksud di Injil Matius? Benarkah ini yang dimaksud ini? Whatever, saya tidak tahu. Sampai sekarang peristiwa bintang ini masih misteri. Bintang apakah? Benarkah itu bintang timur tentang konjungsi di titik zenit, atau ada peristiwa yang dengan sengaja Tuhan munculkan? Kita nggak tahu. Tapi kalau ahli-ahli astrologi menyebut kemungkinan besar pada peristiwa-peristiwa 7 dan 6 sebelum Masehi. Ini catatan saya yang kedua. Yang ketiga Bapak Ibu, mari kita masuk ke dalam teks. Waktu para Majus datang, mereka pergi kemana? Sayangnya dipenggal ya, nggak dibaca sampai habis. Kita akan menemukan mereka tidak pergi ke kandang. Tetapi mereka berada di rumah. Tolong lihat ayat 11. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Jadi bukan kandang, rumah. Lalu kalau lihat orang Majus, dorang tidak menjumpai bayi itu, tapi anak itu berusia antara 1 sampai 2 tahun sudah disebut anak. Kalau Injil Lukas menyebut juga bukan kandang, tapi disebut bayi yang dibungkus dengan lampin. Ada perbedaan antara Injil Lukas dan Injil Matius. Makanya beberapa penafsir mengatakan kemungkinan besar selisih waktu. Kalau gembala datang saat hari kejadian. Orang Ambon bilang kalau Natal ini hari kejadian. Pas, masih bayi dibungkus dengan lampin. Tapi kalau orang Majus sudah bukan bayi tapi anak dan sudah di rumah itu. Berarti sudah enggak di situ lagi. Kayaknya drama Natal mesti diubah. Kalau biasa tiba-tiba ada gembala, Majus juga berusaha masuk di situ. Padahal enggak, dia harusnya di rumah kalau pakai konteks Injil Matius. Jadi Majus menjumpai dalam kondisi kemungkinan 1 sampai 2 tahun, hingga tidak heran Herodes membantai anak-anak di usia kurang dari 2 tahun. Itu juga jadi catatan kita. Jadi peristiwa itu terjadi di situ. Terakhir, tadi saya bilang terakhir ya. Terakhir sekali, ayat yang ketiga, tolong lihat. Saya tertarik dengan apa yang mereka buat. Tolong lihat ayat yang kedua. Di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu?
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Untuk apakah para majusi, orang-orang terhormat, dihargai sebagai raja dari timur, mereka yang mengetahui hal-hal yang di langit itu, capek-capek datang dari Persia, Media, Babilonia untuk ke Bethlehem, ternyata bukan untuk cari bintang, tetapi mencari bayi yang baru dilahirkan dan menyembah. Bintang cuma pengantarnya. Maka saya mau bilang begini, kita tidak persoalkan bintang apa itu. Stoplah, berhentilah mencari tahu bintang apa itu. Kita nggak peduli soal itu. Yang kita peduli adalah seperti Majus yang fokus, yaitu menjumpai bayi itu dan sujud menyembah. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan. Sekarang bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita? Yang pertama, adik-adik, anak-anak, ini giliran kalian. Ada cerita loh. Siapa yang sudah pernah naik kapal laut? Sudah, serius loh. Wih, mantap. Pernah lihat ikan lumba-lumba enggak? Pernah sayang. Dia punya sirip ada berapa? 2, oh ya. Kalau cuma 1 hiu ya yang di atas itu ya. Oh ya. Satu kali toh, ada opa yang naik kapal pesiar, diundang oleh anaknya. Papa, naik kapal pesiar. Opa ini kebetulan lahir di daerah yang tidak kenal laut, Bapak Ibu. Ada orang Tomohon di sini. DP nama Om Alok kasiang, yang biasa cuma naik gunung, ndak lihat laut tuh. Mang kaget sekali, adik-adik tahu, pas dia naik di kapal itu, dia kaget lihat lautnya luas banget kan. Dia lihat terus, yang bikin luar biasa adalah dia mendekati buritan kapal sebelah kanan karena apa? Ada 3 ekor lumba-lumba ikut-ikut kapal itu. Dia lihat begitu, dia lihat sampai mau lewat kakinya, lihat gitu. Tahu nggak? Tiba-tiba ada ombak besar mukul kapal itu. Kapal itu tiba-tiba langsung oleng begini. Itu opa Alo ini tiba-tiba kehilangan keseimbangan langsung begini. Tahu nggak? Jatuh dia ke dalam. Jatuh ke dalam. Jatuh. Opa itu cuma bisa berenang dengan 1 gaya. Bukan gaya batu. Gaya dada. Dada tenggelam dia. Tenggelam blek. Untungnya ada anak buah kapal. Tahu nggak anak buah kapal yang kerja di kapal? Nah, bukan kapten sayang, bukan kapten. Anak buah kapal yang lihat, dia langsung lari lapor pakai radio. Cap, lapor. Ada yang jatuh. Kapten langsung perintahkan berhenti kapalnya. Dan benar opa itu blok, tolong, gitu-gitu. Iya. Lalu dia panggil anak buah kapalnya, kapten kapal bilang begini, panggil ke anak buah kapalnya, kalian cari cara untuk tolong, cepat sebelum dia mati. Tahu nggak? Ada anak buah kapal pertama angkat tangan, saya. Dia ngapain? Dia masuk ruangan, pergi ke lantai yang agak bawah, masuk ruangannya besar banget. Baru kemudian dia cari ruangan kecil tertulis library. Bahasa Balinya perpustakaan. Dia buka gesa-gesa, dia cari buku. Metode berenang secara praktis. Dia datang ke dekat buritan itu opa udah gini-gini dan bilang, opa yang hampir mati, ya kau jangan dulu mati, dengarkan, jangan. Saya akan lempar buku metode berenang secara praktis, kau tangkap, baca, baru praktek bawa ke sini. Berhasil enggak? Enggak, blok udah makin parah. Gagal kaptennya, kemudian tidak kalah. Dia langsung bilang, kau yang kedua, cari cara. Tahu enggak yang kedua bikin apa? Dia langsung ambil mic, langsung begini. Opa, jangan dulu tenggelam, pasang telinga baik-baik. Opa, ya, ayunkan, gini, kaki. Aduh, kena di belakang lagi. Goyang. Iya, ini praktek, ini langsung praktek. Nggak bisa, dia udah nggak dengar, udah hampir jatuh. Berhasil nggak? Enggak.
Tahu nggak yang ketiga apa yang terjadi? Tiba-tiba suasana sunyi. Kenapa? Karena tinggal ujung jari yang kelihatan. Iya. Tahu nggak tiba-tiba bunyi apa? Ada yang masuk dalam air. Siapa itu? Kapten kapal. Dia langsung ambil begini. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau tolong orang yang nggak bisa berenang jangan berhadapan. Harus balik belakang, dari belakang. Saya salah satu yang nggak bisa berenang, jadi kalau tolong saya jangan berhadapan muka. Tak cekek ngoni samping itu. Ditangkul begini, langsung dibawa, langsung diselamatkan. Sekarang Pak Pendeta mau tanya, dari 3 penyelamat ini mana yang berhasil? Itulah Natal Kristus. Ketika Tuhan menyelamatkan, lalu muncullah berbagai kitab tentang jangan ini, jangan itu, harus ini, harus itu. Tapi masih saja manusia berenang dalam lautan dosa. Kehabisan akal Tuhan? Enggak, para nabi diutus dan berteriak, bertobatlah, bertobat, makin tenggelam. Apakah Allah berhenti? Saudara, enggak. Dia datang langsung, terjun masuk ke lautan dosa. Bayi Kristus terlahir untuk selamatkan saya dan saudara. Amin. Aminnya pelan sekali. Terakhir saya sudah mau tutup. Karena aminnya pelan dan barangkali ada yang masih mau kasih panas Brenebon. Saya mau tutup untuk bilang begini. Jangan salah fokus ya Bapak Ibu. Fokuslah seperti Majus. Bukan fokus pada bintang. Tapi fokus pada Kristus yang terlahir dan untuk menyembah. Jangan fokus pada bintang, tapi fokuslah pada Sang Pencipta bintang yang telah jadi manusia. Mudah-mudahan di sini enggak terjadi. Di beberapa kampung salah fokus. Fokusnya banyak pada bintang. Salah satunya bir bintang. Itu terjadi. Mau pasiar kita, pasiar kemana? Natal, kemana? Om Alo, siapa? Ada banyak tersedia itu. Terlalu banyak akhirnya masuk got. Mau diselang. Kasih bangun dia marah, siapa nganape got? Jangan salah fokus Bapak Ibu. Fokus bukan pada perayaan. Fokusnya ada pada penyembahan. Majus fokus pada penyembahan. Bukan perayaan. Kiranya saudara hadir atau apapun yang dibuat di rumah nanti, bukan hanya perayaan, tapi penyembahan. Kami datang untuk menyembahnya. Tuhan berkati Bapak Ibu, haleluya, amin.